Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, aku berkesempatan untuk mereview terkait penggunaan Dormex, ya, penggunaan Dormex. Tidak lupa salam pengangguran, salam satu hobi, salam juga untuk para senior pengangguran, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para remaja. Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu, ya, dilimpahkan rezeki yang banyak banget dan halal, ya. Kemudian selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, insya Allah, ya. Nah, pada hari ini aku ingin mereview terkait penggunaan Dormex dan dosisnya, ya. Nah, pada konten-konten aku yang sebelumnya, ya, video aku sebelumnya, aku kan cara aplikasi pembesaran batang yang gepeng, ya, pembesaran batang primer anggur yang gepeng. Nah, itu solusinya ada beberapa cara, teman-teman bisa pakai beberapa cara. Nah, kalau aku cenderung membesarkan batang yang gepeng itu dengan memecahkan bat-batnya, ya, harapannya itu tumbuh tunas. Nah, begitu tumbuh tunas, insya Allah batangnya menjadi bulat dan besar, ya, karena insya Allah itu yang lebih aman daripada beberapa cara untuk membesarkan batang, kayak batang itu dilukai secara vertikal, dilukai di keset-keset, ya, itu, atau enggak dengan cara lain. Aku lebih aman insya Allah pakai Dormex selama dosis penggunaan Dormexnya itu terukur, ya. Nah, untuk teman-teman yang pemula atau yang awam bahkan, ya, Dormex itu apa sih, ya? Sebenarnya Dormex itu nggak cuman buat anggur, ya, untuk pohon lain juga sama, ya, sebagai ZPT perangsang. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau pakai secara organik dan murah, bisa juga pakai bawang, ya, diolesin pakai bawang gitu, ya, itu lebih aman, ya. Dormex itu penggunaannya adalah kalau di pohon anggur, ya, itu adalah untuk memecahkan bat-bat ini, ya. Nah, ini adalah salah satu sistem pentajukan dengan double cordon, ya, dengan double cordon. Artinya satu batang primer dinaikin, ya, biasanya dinaikin 1 meter, kemudian dibelokin 1 meter ke kiri dan 1 meter ke kanan. Jadi nggak usah panjang-panjang juga, ya. Nah, kemudian ada beberapa varian yang memang susah untuk rata tersiernya. Dari sini bat-bat ini dipecahkan untuk menumbuhkan tersiernya, karena potensi tumbuhnya bunga dan buah itu ada di tersier, gitu. Selalu menjaga bagaimana tersier ini tumbuh rata, bagus, minimal segede pensil. Nah, itu udah mulai siap dibuahkannya, gitu. Nah, dengan Dormex itulah, ya, untuk memecahkan bat-bat ini. Durasinya kalau aku pakai itu seminggu sekali sampai batnya itu pecah, seminggu sekali aja, seminggu sekali sampai batnya itu pecah. Atau, ya, nah, seperti video aku yang sebelumnya, metode membesarkan batang yang gepeng. Biasanya pada gepeng nih karena dibuahkan terlalu muda, atau dia sakit kadang-kadang, atau enggak ada ketika dia numbuh vigornya adanya di ujung-ujung, bahkan batang primernya jadi gepeng. Nah, itu adalah kalau aku lebih prefer memecahkan bat-bat ini supaya numbuh tunas. Nah, itu terbukti bulat dan besar. Kuncinya adalah kesabaran. Nah, gitu, ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Jadi Dormex ini adalah untuk memecahkan bat-bat ini, ya, bat-bat ini supaya tumbuh tunas. Jam berapa penggunaannya bebas, menurut aku bebas, ya. Ada yang siang, ada juga pengangguran yang malam kadang-kadang. Waktunya hanya sempat malam, kemudian dia semangatnya tinggi, ya, untuk
mengurus pohonnya, akhirnya dia baru kesempatan untuk mengaplikasi Dormex ini di malam hari ya. Aku nggak tahu efeknya apa karena juga belum pernah, tapi ada yang aplikasi malam hari. Sementara kalau malam hari itu kan pohon itu mengeluarkan oksigen dan menghirup CO2. Terbalik, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 gitu. Oke ya, oke teman-teman, mungkin bisa dipahami. Kalau misalkan aku salah ya, manusia memang tempatnya kesalahan ya. Yang maha sempurna kan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Oke ya, kita kembali bahwa dosis penggunaan Dormex ya. Itu kalau di kemasan 1 mili itu berbanding dengan 20 ml air. Nah, kalau ngikutin direction ya, arah penggunaannya 1 mili berbanding 20 ml itu kalau untuk skala rumahan kebanyakan ya, memang bisa kita pakai lagi. Kalau menurut aku itu kebanyakan. Biasanya aku lebih pakai setengah mili Dormex, kemudian airnya itu 10 mili aja gitu, karena udah cukup banget. Karena pohonnya juga nggak banyak, paling kalau paling 5 gitu kan, paling juga kadang malah 1 ya gitu, cuman 1 pohon, cuman cabangnya banyak gitu. Nah, kita langsung aja. Nah, alat untuk nanti aja ya, alat untuk ngoles di bat-batnya itu ya kita bisa pakai kuas atau pakai spray. Cuman kalau spray itu resikonya dia bleber ya. Bat-bat yang nggak kita tuju kadang-kadang suka kena. Batnya juga yang tua-tua ya, yang udah mulai mengkayu, mulai agak coklat atau bahkan coklat. Kalau menurut aku sih mending yang udah coklat banget, udah jadi kayu, dia lebih aman. Karena kalau masih hijau bisa hangus ya. Dosis harus pas ya. Kalau dosisnya nggak pas dia hangus, kasihan gitu ya. Artinya bukan hanya hangusnya, itu bukan hanya faktor Dormex sih, ada faktor lainnya sebenarnya gitu ya. Oke, sekarang aku coba. Di sini ada air, sini ada air aqua. Aku pakai air aqua yang lebih aman insya Allah. Nah, di sini aku mau pakai 20 sesuai dengan direction arahan aja ya. Airnya 20 ml air ya. Di sini aku 20 ml air. Nah, 20 ml air. Nah, ini sebentar teman-teman. Nah, ini 10 ya, 10. Nah, berarti 10 lagi, 20 ml air. Minta maaf ya teman-teman kalau videonya agak goyang-goyang. Ya, seperti ini. Ini 10 ya, kita turunin up ya 10. Nah, kemudian Dormex-nya berapa? Dormex-nya itu 1 mili. Di kemasan ada. Sesuai kemasan aja. Tapi yang digunakan itu supaya akurat kita pakai ini suntikan ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan terbacanya 1 lebih dikit nih. 1 lebih dikit. Kita turunin. Nah, ini pas nih 1 mili. 1 mili, kemudian kita campur. Nah, udah seperti ini teman-teman. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk bat-bat teman-teman kalau ingin pecahin tunasnya gitu. Tapi kalau misalkan pohon teman-teman itu vigornya bisa rata ya, nggak usah dipecahin batnya itu. Kalau dari tunas air nggak perlu gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih prefer mecahin batang tersiernya itu, menumbuhkan batang tersier itu, taduk tersier dari tunas air aja gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai Dormex ya. Tapi kalau ada beberapa varian yang emang nggak sama ya, kayak misalkan Dickson ya. Dickson itu agak susah, dia tumbuhnya nggak rata, kemudian
kadang-kadang tunas air juga nggak rata gitu, tergantung kondisi dan kondisi tempat, pohon dan media tanam itu berpengaruh ya. Oke ya teman-teman. Kemudian juga aku mau minta maaf nih teman-teman, mungkin jadi bingung ya terkait kemarin ada konten aku, ada 2 video di sebelumnya itu cara membesarkan batang yang gepeng, kemudian aku menggunakan Dormek. Nah tulisan Dormeknya itu di botol aku tuh tulisannya seperti ini teman-teman, 10 mili berbanding 10 mili ya, ini 10 mili Dormek, airnya itu 100 mili. Nah sementara di kemasan ya, di kemasan mohon maaf ya teman-teman, di kemasannya itu sendiri itu tulisannya 1 mili, Dormeknya itu ada 20 mili. Nah itu jadi bingung, rancu jadinya. Sebenarnya dosisnya sama. Jadi gini, aku cuman mau pindahin kemasan ya, kemasannya ini waktu itu pindahin ke sini gitu loh. Akhirnya nah dengan jumlah yang banyak ini aku pakai di pohon anggur aku. Sebenarnya sama ya, ini 1 mili ya, 1 mili airnya ada 20. Nah ini 10 mili airnya 100 mili, sama sebenarnya. Cuman kalau misalkan teman-teman beli Dormek, ngebaca konten video aku yang ini jadi bingung, wih banyak banget tuh Dormeknya gitu. Mohon maaf ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Ketika ada kesalahan ya sumbernya dari aku sendiri ya. Mohon maaf, tetap semangat supaya konten videonya juga nggak lama-lama, teman-teman juga nggak bosan sama aku ya. Semoga bermanfaat. Demikian, tetap semangat, tetap tebarkan kebaikan untuk makhluk hidup, sedekah oksigen, dan harapannya menjadi amal jariah kita di akhirat ya. Demikian teman-teman, tetap semangat menanam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya yang banyak dan halal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.